Lalu peradangan gusi itu diakibatkan dari tertumpuknya plak atau bahkan sudah menjadi karang gigi di antara sela-sela gigi dan gusi maupun sela-sela gigi antar gigi ya. Juga bila dibiarkan, peradangan ini dapat meluas nih Maipapi hingga mencapai ke tulang. Tulang itu kan berfungsi memegang gigi kita nih. Jadi ketika ada peradangan sampai ke tulang, dapat menyebabkan kegoyangan gigi. Wah, kita nggak mau pasti ya, Miss Yanti ya, anak-anak, mami papi, sampai giginya goyang. Nah, lalu itu kan untuk orang dewasa nih, mami papi. Kalau untuk pada anak-anak, gusi berdarah itu yang wajar itu ketika mungkin ada pergantian gigi, lalu giginya tanggal. Ada perdarahan itu wajar. Biasanya perdarahan tersebut akan langsung berhenti, segera berhenti setelah giginya tanggal. Lalu juga bisa karena selain giginya tanggal tersebut, kalau ada perdarahan tapi tidak ada gigi yang tanggal, bisa karena gigi yang sedang goyang nih, lagi mau berganti dari gigi susu menjadi gigi tetap. Itu mungkin masih keadaan yang normal. Tapi ketika tidak ada gigi yang goyang, biasanya kalau di anak-anak TK, mulai dari kelompok bermain hingga TKB, belum memasuki masa pergantian gigi ya. Jadi mungkin TKB sudah akan memasuki, namun sebagian besar belum. Jadi kalau terjadi berdarah saat menyikat gigi, bisa dicek nih Maipapi, apakah gigi anak-anak terdapat karang gigi atau plak yang menumpuk, begitu. Jadi hati-hati nih kalau tanda-tanda peradangan itu salah satunya adalah gusi berdarah. Jadi itu dia Miss Yanti, kita harus memastikan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita masih TK ya saat ini, jadi setelah mereka menyikat gigi secara mandiri, kita bantu lagi periksa apakah semuanya sudah bersih disikat. Lalu setelah makan nih, makan siang kan kita tidak menyikat gigi ya Miss Yanti ya, anak-anak Maya Papi. Kita pastikan setelah minum apakah ada sisa makanan yang tersangkut atau tertinggal dalam rongga mulut. Itu harus segera dibersihkan agar tidak menjadi gigi berlubang maupun peradangan pada gusi. Oke, lanjut nih dokter. Setelah makan, tidak boleh langsung menyikat gigi, itu fakta atau mitos? Oke, boleh diberikan reaction dulu nih. Ayo, semua boleh jawab. Kira-kira setelah makan tidak boleh langsung menyikat gigi, itu fakta atau mitos? Wah, misalnya sudah memberikan reactionnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, dokter, maaf nih. Ini ada pertanyaan nih dokter nih. Iya. Dari Orlando. Dokter, saya mau tanya nih. Kalau makan makanan yang masih panas, apakah bisa bikin gigi kita menjadi kuning? Oh, wah, tentang warna gigi berarti ya Miss Yanti ya, Orlando ya. Mami dari Orlando atau papi dari Orlando. Jadi kalau warna gigi nanti kita akan bahas juga nih sebenarnya Mami. Tapi makanan yang panas itu tidak membuat gigi kita kuning. Cuman bisa bila terlalu panas dapat merusak lapisan gigi. Tapi kalau untuk merubah warnanya itu tidak sampai akan merubah warnanya. Begitu kurang lebih. Kecuali makanannya yang mengandung pewarna ya Miss Yanti ya. Misalnya santan yang ada kunyitnya seperti itu. Jadi mengandung warna yang banyak. Itu juga jika terus-menerus terpapar makanan-makanan yang memiliki warna yang pekat, itu mungkin bisa mengakibatkan perubahan pada warna gigi kita. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya juga mau tanya lagi, fakta atau mitos saat menyikat gigi menggunakan pasta gigi cukup sebesar biji jagung saja? Cukup sebesar biji jagung atau satu sikat gigi itu langsung penuh?
Sebesar apa, Deren, kalau pakai pasta gigi, Deren? Deren terlihat nih di kamera. Sebesar apa, Deren, kalau sikat gigi pakai pasta giginya? Menjawab langsung boleh. Darren mau menjawab langsung? Charles bilang Kira-kira pasta giginya itu sebesar biji jagung atau satu penuh sikat gigi? tadi udah diwakilkan oleh Charles juga nih, thumbs up katanya betul. Kalau kita pakai pasta giginya cukup sebesar biji jagung. Tapi sebelumnya yang tadi sebelum sempat kita bahas, Miss, sebentar kita balik sebentar ya, Miss. Kalau menyikat gigi itu tidak boleh langsung setelah makan. Itu fakta ya, memang benar. Tidak boleh setelah kita makan nih, buru-buru cepet-cepet langsung sikat gigi. Mungkin selama ini ada yang aduh takut gigiku berlubang, langsung cepet-cepet sikat gigi abis makan nih. Mungkin ada anak-anak, Mami Papi, seperti itu. Nah, faktanya itu tidak boleh, Miss, karena kita harus menunggu kurang lebih 30 menit setelah makan baru kita menyikat gigi. Kenapa sih? Karena saat makan kondisi rongga mulut kita itu akan menjadi asam nih anak-anak, Mami Papi. Ketika asam, lapisan email atau lapisan terluar gigi kita akan menjadi mudah rusak atau mudah terkikis. Sehingga kita nggak boleh langsung sikat gigi, karena sikat gigi kan juga memberikan tekanan tuh ke gigi, supaya gigi kita tidak menjadi semakin terkikis ya, karena kondisinya asam tersebut, kita harus tunggu minimal 30 menit, sehingga nanti air liur kita atau ludah kita itu membuat kondisi mulut kita kembali normal, jadi nggak asam lagi. Kita tunggu sekitar 30 menit. Begitu. Nah, kalau pada anak-anak nih, bisa juga dibantu dengan berkumur. Biasanya di sekolah juga pasti sudah dibiasakan ya oleh miss-miss di sekolah. Iya, setelah makan harus berkumur, pasti minum air putih yang banyak, juga boleh berkumur, gitu. Itu sangat baik dilakukan dan dibiasakan mulai dari kecil nih, Mami Papi, agar anak-anak bisa terus terbebas dari plak, dari kemungkinan adanya gigi berlubang, seperti itu. Nah, kalau untuk menggunakan pasta gigi cukup sebesar biji jagung itu juga merupakan fakta, betul. Kita nggak perlu banyak-banyak pakai pasta gigi. Tidak perlu seperti di iklan-iklan kita penuhkan gitu ya anak-anak ya, Mami Papi. Nggak perlu penuh-penuh, cukup sebesar biji jagung atau yang lebih bulat sih perumpamaannya kacang polong ya. Kalau biji jagung kan agak pipih tuh, mungkin agak susah membayangkannya. Jadi seperti kacang polong. Kacang polong itu kan kecil ya. Kecil atau besar sih anak-anak? Kecil. Kecil, betul. Wah, hebat nih mendengarkan semua. Kecil, jadi cukup sedikit aja. Nggak usah dipenuhkan. Walaupun rasanya enak ya anak-anak ya. Mami Papi rasanya ada yang rasa stroberi. Rasa apalagi tuh? Anggur, orange. Wah, tetap tidak boleh banyak-banyak. Cukup sebesar kacang polong atau biji jagung untuk anak-anak 3 tahun ke atas. Ya, pasti semua sudah 3 tahun ke atas. Lalu untuk anak-anak yang punya dedek yang masih di bawah 3 tahun, adik-adiknya boleh hanya sedikit saja, sebesar beras nih, ada gambarnya di sini. Di sini. Sebesar beras, jadi cukup sedikit saja dan pastikan anak-anak memakai pasta gigi yang diformulasikan khusus untuk anak-anak. Jadi jangan memakai pasta gigi untuk My Puppy, begitu ya. Harus menyesuaikan dengan umur. Mami saya kan lagi ya, kalau saya pengen berbau. Oh iya, nanti coba kita tanya lagi, Fania mau tanya apa ya? Jadi, karena kandungan pasta gigi tersebut itu ada namanya fluoride. Wah, mungkin anak-anak belum familiar ya, tapi Mami Papi pasti sudah familiar. Ada fluoride yang berfungsi untuk melindungi gigi kita. Di pasta gigi anak-anak biasanya jumlah fluoride-nya lebih rendah dibandingkan di pasta gigi orang dewasa. Karena
harus menyesuaikan kondisi tubuh secara umum anak-anak. Jadi harus diperhatikan benar-benar memakai pasta gigi yang khusus untuk anak-anak. Begitu kurang lebih, Miss Yanti. Terima kasih, dokter. Ada lagi nih, dokter. Ada kaitannya dengan pertanyaannya Orlando tadi. Gigi yang sehat adalah gigi Maaf ya. itu fakta. Maaf, abang saya berisik. Iya. Maaf ya berisik katanya Fania tadi. Gak apa-apa, it's okay, bisa diminum. Tadi mitos atau fakta ya, gigi yang sehat itu yang warnanya putih seperti yang mungkin Orlando tanyakan, Mami Papi Orlando tanyakan. Jadi ternyata gigi sehat yang berwarna putih itu adalah mitos anak-anak. Tidak selalu gigi yang putih itu adalah gigi sehat. Tidak selalu ya. Jadi warna gigi itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor nih anak-anak Mami Papi. Mulai dari faktor genetik, mulai dari faktor usia, lalu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Mungkin Mami Papi nih sering minum teh, minum kopi setiap hari ya, supaya semangat kerjanya. Nah, itu juga mempengaruhi warna gigi. Tapi sebenarnya gigi yang sehat itu adalah gigi yang tidak berlubang dan tidak mengalami kegoyangan. Jadi bukan dari tolak ukurnya bukan dari warna ya, anak-anak Mami Papi. Jadi tidak selalu gigi yang putih menandakan gigi yang sehat. Yang harus dipastikan adalah gigi tidak berlubang, gigi kita tidak berlubang dan tidak mengalami kegoyangan. Nah, pada anak-anak nih, biasanya warna gigi itu terlihat lebih putih gigi susunya. Ketika tumbuh gigi tetapnya, Mami Papi mungkin bisa membandingkan, loh, kok giginya agak kuning nih, nggak seputih yang dulu. Nah, itu juga suatu kondisi yang normal. Memang gigi tetap manusia biasanya cenderung lebih kuning warnanya daripada gigi susu. Karena lapisan enamel pada gigi susu itu lebih tipis, itu yang membuat gigi susu terlihat lebih cerah. Kalau pada gigi tetap, gigi dewasa, lapisan enamelnya lebih tebal, sehingga warnanya terlihat lebih kuning. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mitos atau fakta? Sakit gigi dapat disembuhkan hanya dengan minum obat pereda rasa sakit. Ayo, Boleh dikasih Mami Papi dan teman-teman boleh memberikan reaksinya. Ya, sudah beberapa nih menjawab nih dokter. Iya, sudah beberapa ada memberikan reaction. Dan rata-rata dari tadi memang sudah sangat ini ya, Miss ya, setuju dengan yang fakta yang sebenarnya nih. Keren-keren berarti di sini Maya Papi. Sudah sangat update dengan kesehatan gigi anak-anak. Jadi memang benar kalau sakit gigi itu hanya bisa bisa disembuhkan hanya dengan minum obat pereda rasa sakit, itu adalah mitos. Tidak benar sama sekali. Karena jika ada sakit gigi, itu pasti kan terdapat gigi yang rusak ya, atau gigi yang berlubang. Seperti gambar di sebelah nih. Mungkin ada yang giginya seperti ini. Mana? Seperti ini, giginya di depan tinggal kecil-kecil, tinggal sedikit. Nah, itu adalah karies atau gigi berlubang, sehingga mungkin bisa menyebabkan rasa sakit pada anak-anak. Ketika anak-anak mengalami rasa sakit, itu jika penyebab utamanya yaitu gigi berlubang tersebut, lubang gigi tersebut tidak dihilangkan, sakitnya itu akan muncul walaupun saat Mami Papi berikan obat pereda nyeri, sakitnya berkurang. Seperti itu. Jadi jika anak-anak mengalami lubang gigi, itu harus segera dilakukan pemeriksaan pastinya ya di dokter gigi dan dilakukan penambalan gigi. Seperti itu Miss Yanti, anak-anak Mami Papi.
Permisi, Miss. Miss Yanti, suaranya tidak terdengar Miss. lagi. Oke, lanjut. Mitos atau fakta